Selamat pagi anak-anak, kita kembali ibadah sekolah minggu ya. Tante Oma ucapkan selamat pagi, salam sejahtera. Selama 1 minggu kita gak ketemu ya. Oma juga rindu untuk ibadah di gereja, bertatap muka dengan anak-anak ya. Tapi ya walaupun ibadah online tetap anak-anak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, sebab Tuhan ada di mana-mana. Lihat anak-anak, kesungguhan anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan anak-anak, kita akan mulai ibadah kita akan menaikkan pujian selamat pagi Bapak. Semua menyanyi ya. Kita semua bangkit berdiri. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita anak-anak mau berdoa, semua lipat tangan, matanya ditutup ya. Semua kita akan berdoa kepada Tuhan. Ikutin Oma ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Engkau sudah menuntun kami, memberi kesehatan pada kami hingga saat ini. Tuhan, kami mau beribadah sekolah minggu. Tuhan, Engkau pimpin dari awal hingga akhirnya. Tuhan, berkati ibadah ini. Peralatan yang dipakai Engkau sucikan, juga ruangan ini, dan di mana kami beribadah. Tuhan, sucikan dengan kuasa Roh Kudus. Segala kuasa kegelapan, roh main-main, tidak sungguh-sungguh, tidak mau memuji Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap
mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak semua sehat ya, puji Tuhan ya. Yuk kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kambing Embe-Embe. Wah, anak-anak bisa ya? Semua nyanyi ya. Tetap berdiri. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teotet, lung teotet, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Yuk anak-anak, nanti kalau pas pujilah haleluya pakai ini ya, pakai gerakan tangannya di atas ya, ikutin Oma ya. Yuk nyanyi lagi kambing embe-embe, semua nyanyi. Ayo dengan sukacita. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teotet, burung teotet, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Ayo kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teotet, burung teotet, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Haleluya. Puji. Sekali lagi. Kambing embe-embe, kucing kodok teotet, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk anak-anak ya. Oma juga ikut duduk ya, sama-sama. Pujian yang kedua ya, ketiga ya. Masalahku jadi kecil. Semua anak-anak tahu ya, gajah badannya besar tapi matanya kecil. Ayo. Gajah badannya besar tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar masalahku jadi kecil. Sebentar ya anak-anak, tadi apa dikatakan? Badannya besar. Siapa yang badannya besar? Gajah. Tapi matanya heran kecil. Kecil itu. Anak-anak pernah lihat gajah? Pernah. Di mana? Di kebun binatang. Oma juga pernah lihat gajah ya di kebun binatang. Ya di itu juga ada, nanti anak-anak dilihat, ditampilin bagaimana gajah itu besar, segimana besarnya. Matanya kecil. Terus apa tadi dibilang? Masalahku apa tadi? Gajah badannya besar tapi matanya kecil. Tapi bagi Yesus yang besar tidak ada yang mustahil. Terus tadi apa? Kodok mulutnya lebar tapi badannya kecil. Nah, bagi Yesus yang besar masalahku jadi kecil. Jadi masalah apapun di dalam Yesus kecil ya, asal kita serahkan sama Tuhan. Kita nyanyikan lagi, yuk semua nyanyi ya, atau bangkit berdiri. Ayo semua bangkit berdiri semua. Gajah badannya besar. Gajah badannya besar tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar
lagi si semut. Nah, ini juga binatang yang kecil. Ayo kita nyanyikan si semut yang kecil. Mama nyanyi ya. Si semut yang kecil, buat apakah kamu si subur rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, tapi Allah pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Nah, si semut ini badannya kecil ya. Ini beda dengan kata-katanya ya. Yuk kita akan nyanyikan pujian. Mau firman Tuhan, kita nyanyikan pujian seperti rusa. Ya, seperti rusa. Oh, kok kenapa sih sekarang semuanya nyanyinya binatang semua? Nanti anak-anak ya akan dengarkan firman Tuhan. Yuk, seperti rusa. Semua bangkit berdiri ya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Semua bangkit berdiri, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa. Hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, angkat tangan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, semua nyanyi. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Semua lipat tangan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Semua tundukkan kepala, matanya ditutup, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja Tuhan, kami rindu seperti rusa yang rindu akan air. Begitu juga jiwa kami Tuhan. Oh, roh kami rindu akan air, yaitu firman-Mu, yaitu Roh Kudus, supaya memenuhi hati kami.
Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong supaya firman-Mu tertanam di dalam hati kami, anak-anak-Mu, dan mengerti, dan kami mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, berkati firman yang sebentar akan kami dengar. Tuhan, tolong guru yang menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam, tenang untuk mendengar firman-Mu seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan peralaskan doa ini. Haleluya, amin. Semua anak-anak bisa duduk ya. Puji Tuhan ya. Sebelumnya Oma bilang yang anak-anak besar ya ambil pulpen dan buku yang dicatat ya, firman Tuhan ini dicatat. Nah, kemudian anak-anak kecil dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, gak boleh main-main ribut ya. Semua mau anak-anak? Mau? Puji Tuhan, mau semua ya. Sebelumnya Oma sapa dulu anak-anak sekolah minggu yang ada di Jakarta. Saksi ya, dengar ya firman Tuhan. Ada juga yang di Depok. Siapa namanya? Mesia ya. Ada juga sekarang ada di Tangerang, si Romando Tisre di Sukabumi, Tere ya. Begitu juga yang di Bandung, semua anak-anak sekolah minggu ya. Oma nggak mungkin satu-satu disapa ya. Nah, cuman anak-anak sekolah minggu yang suka dengar firman Tuhan ya. Seperti April, ayo Nathan ada hadir. Siapa lagi ya? Nesa, Melvin, halo semua, Caleb, semua, kemudian Stephen, ayo. Siapa lagi? Yosua, Pian Pino, ayo semua ada ya, hadir ya. Dan semua sekolah minggu GBI Firdaus ya, semua anak-anak sekolah minggu hadir semua ya. Puji Tuhan ya, jangan malas ibadah. Semua tetap walaupun online tetap anak-anak ibadah ya. Ini absen ya, absen anak-anak sebab di sana juga di surga lihat, oh anak-anak coba lihat, ada nggak, hadir nggak? Oh ada Stephen hadir, oh ada, oh puji Tuhan, oh senang Tuhan juga. Oh di mana di Melvin hadir, oh hadir, lihat ya, jangan main-main ya, semua dengar firman Tuhan ya, biar Tuhannya senang ya. Mau anak-anak? Sebelumnya Oma mau cerita. Oma tampilkan dulu. Nah, binatang-binatang, anak-anak harus tahu ini apa, binatang apa. Ayo belajar kepada binatang-binatang yang ada di sini, nanti ditampilkan. Ya, ini binatang apa anak-anak? Ayo siapa yang tahu? Harimau. Ada yang binatang yang gede, besar. Tadi ada nyanyian gajah, badannya besar, tapi apa? Matanya kecil. Wah, terus binatang apa lagi yang ada? Ini apa, binatang apa anak-anak? Sapi. Sapi juga besar. Nah, ini mah bisa dimakan ya anak-anak, enaknya. Kalau gajah, daging gajah nggak tahu, nggak enaknya, nggak boleh dimakan, apalagi daging harimau. Takut ya. Terus ini apa lagi? Kerbau, ini juga bisa dimakan. Nah, enak ya. Terus apalagi, binatang apa lagi? Nah, ini apa anak-anak? Di sana banyaknya di Timur Tengah. Ya, binatang apa yang suka bawa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Unta, pinter. Apalagi? Wah, ini. Siapa ini? Gajah bukan? Apa? Ayo pintar. Kuda. Kuda ya. Wah, bermacam-macam. Berapa juta Tuhan menciptakan hewan. Wah, hebat ya Tuhan itu ya. Menciptakan. Ini apa ini ya nih? Nah, ini yang panjang. Panjang Allah, lehernya panjang. Nah, ini jerapah. Oma lihat. Wih, gimana ya kalau jerapah makan? Ternyata
Oma lihat jerapah itu makannya di atas, disimpan di atas makanannya. Jadi gini, ya dia nggak di bawah makanannya, tapi di atas. Sebab kalau di bawah gimana ya? Makannya susah karena lehernya panjang. Wah, hebatnya Tuhan yang menciptakan macam-macam. Terus apa lagi? Nah, ini apa? Wah, ini binatang predator ya, suka makan orang. Ngeri ini ya. Awas, hati-hati kalau di sungai. Kalau ada binatang ini bisa dimakan, bisa mati, masuk. Kemarin Oma lihat, ada ada orang dimakan buaya. Kasihan, orangnya sudah pada apa? Ngeri, kakinya sudah putus, tangannya. Udahlah. Ngeri lihatnya juga. Nah, kemudian, ini apa? Ikan apa coba anak-anak? Lumba-lumba. Wah, pinter. Anak-anaknya lumba-lumba ini pinter. Ya, lumba-lumba, lumba-lumba ini. Ini Abang Ipan gimana sih? Ini binatang lumba-lumba, bukan paus. Lumba-lumba ini pinter. Ya, pinter. Oh, bisa apa? Bisa ngitung, bisa apa? Pinter ya. Terus ada ini apa ini? Gogok. Gogok ini di mana-mana ada ya. Nah, jadi bermacam-macam Tuhan ciptakan binatang. Ini ada tujuannya anak-anak. Kemudian ada binatang tadi ini ayam. Wah, enak dimakannya anaknya. Ayam kampung, ayam jago ini. Wah. Ada lagi? Wah, ini apa ini? Wah, ini nih pengganggu nih, lalat, bikin baksil. Tapi Tuhan ciptakan ya, ada tujuannya untuk mengganggu manusia ya, supaya manusia hati-hati ya, makanan harus ditutup. Nah, kemudian apa lagi? Ini semut. Nah, nanti ceritanya ya. Jadi anak-anak tadi juga ada binatang apa tadi? Yang di air tadi binatang lumba-lumba, ada yang besar, ada juga yang kecil ya. Ikan yang besar, ada juga yang kecil. Ada ikan paus yang besar, ada juga ikan yang kecil sekali. Apa itu? Ikan teri. Nah, anak pernah makan ikan teri? Oh, semua pasti makan ikan teri, enak ya. Nah, Tuhan ciptakan yang besar, yang sedang, yang kecil pisan. Nah, anak-anak, Oma tanya juga, kalau di rumah ada binatang juga yang kecil, ada apa aja coba? Coba apa aja? Kecoa. Ada nggak di rumah kecoa? Ada. Terus cecak. Cecak ada di mana-mana ya. Bahkan di istana pun cecak bisa ada ya. Apalagi? Tadi lalat. Terus kecoa, lalat. Terus ada juga kutu busuk. Nyamuk, apalagi? Wah, macam-macam ya. Nah, jadi sekarang Oma mau cerita tentang semut. Mau anak-anak semut tadi tampilin semut. Semut. Wah, binatang semut ini kalau menurut anak-anak berguna enggak? Enggak ya. Kenapa Tuhan ciptakan semut? Nah, Tuhan ada tujuannya. Tuhan menciptakan ada tujuannya ya. Binatang semut ini kita suka jengkel sama semut ya. Kalau makanan, enak-enak makanan, disemutin. Jadi akhirnya nggak dimakan, dibuang dah. Mubazir dibuang. Nah, makanya anak-anak kalau ada makanan harus hati-hati, simpen yang di Tupperware supaya semutnya jangan masuk semut. Nah, kemudian semut ini tiba-tiba kalau misalnya tempat gula, lupa nutup, langsung semut ini pinter ya. Semut ini langsung banyak semut ya, sebentar banyak semut. Kemudian kalau anak-anak makan berceceran di bawah, tiba-tiba ngegerungut semut. Ya kenapa sih ya? Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus belajar kepada semut. Kalau begitu semut itu apa bisa ngomong? Anak-anak bisa ngomong nggak semut? Enggak ya. Tapi Tuhan katakan harus kita belajar kepada semut. Yuk kita baca firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayat
6. Yuk semua bawa Alkitabnya dibuka. Dibuka semua. Amsal 6 ayat 6. Sama-sama kita baca. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Hai pemalas. Hai pemalas pergi kepada siapa? Semut. Enggak dibilang, hai pemalas pergi kepada unta. Enggak, tapi firman Tuhan ini mengatakan, hai pemalas pergi kepada semut. Apa sih? Kenapa kok ke semut ya? Anak-anak perhatikan kalau di rumah, lihat anak-anak semua pasti ada semut di rumah. Di sini juga banyak, ada semut besar, ada yang kecil bisa ya, nggak kelihatan. Kadang-kadang nggak kelihatan, kok gerayam-gerayam tiba-tiba, ternyata semut. Ini semut ya, anak-anak perhatikan semut. Kalau semut itu binatang yang rajin, nggak malas, setiap terus cari makanan terus, nggak pernah beristirahat. Mungkin dia nggak pernah lihat oma semut tidur, tapi terus berjalan-jalan, terus nyari makanan. Kadang-kadang anak-anak berbaris, mau makanan, ya. Nah, jadi anak-anak harus belajar kepada semut. Semut ini pekerja keras, ya, pekerja keras, rajin, tak malas. Nah, apa sih pemalas itu? Gimana sih? Nah, anak-anak misalnya malas beribadah, itu juga kita harus belajar kepada semut, harus rajin ya ibadah. Walaupun anak-anak ibadah online, malas ibadah online, nggak ketemu sama teman-teman, di rumah aja, nggak boleh ya. Daripada senang ibadah, lebih baik main game, nggak boleh ya. Itu namanya pemalas, nggak mau memuji Tuhan, nggak mau beribadah kepada Tuhan ya. Mulai sekarang anak-anak jangan malas beribadah, kemudian malas belajar. Wah, anak-anak kalau malas belajar bisa apa? Bodoh. Mau jadi anak bodoh? Enggak. Kata tadi firman, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Jadi bijak, jadi pinter. Ya, jangan bodoh. Kemudian anak-anak malas bangunnya. Kalau pagi-pagi malas, udah aja tidur lagi. Tidur lagi. Udah gitu bangun lagi, tidur lagi. Itu pemalas ya. Kalau pagi-pagi anak-anak mulai harus bangun pagi-pagi. Nah, kemudian baca firman Tuhan. Udah dilakukan nggak baca firman Tuhan? Kemarin Oma lihat di status ada anak yang pagi-pagi berdoa, kemudian baca firman. Puji Tuhan, senang Oma juga ya baca firman Tuhan, berdoa juga. Jangan malas ya. Apalagi sih bantu orang tua. Jangan malas-malasan anak-anak, harus membantu orang tua di rumah. Mungkin tante Oma nih, saya masih kecil, masih umur 2 tahun. Enggak tuh ya. Anak-anak juga bisa. Kalau misalnya umur masih kecil, jangan berantakin mainan barabalatak. Ya, itu bisa apa? Orang tua capek, ya udah ngurus anak-anak, harus betulin, ngeberesin mainan. Nah, anak-anak kalau udah bermain, masukkan lagi ke tempatnya ya, supaya itu juga membantu orang tua anak-anak. Nah, kemudian anak-anak yang sudah besar ya bantu orang tua. Bisa nyapu, bisa anak-anak kan nyapu ya. Harus belajar dari kecil nyapu ya. Kemudian cuci piring ya. Kemudian apalagi bantu orang tua? Ngepel. Itu bantu orang tua. Senang nggak orang tuanya kalau anak-anak bisa
nggak malas. Oh seneng, orang tuanya seneng kalau anak-anaknya semua rajin. Coba kalau anak-anaknya semuanya makan tidur, makan tidur. Wah, anak-anak orang tuanya juga pasti kesal. Nah, tadi dikatakan, coba tadi Amsal 6 ayat 6 tadi dikatakan, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi harus perhatikan perilaku apa tadi? Semut harus dilihat. Oh iya ya, semut itu rajin, terus-terusan mencari makanan. Perhatikan lakunya di anak-anaknya, dilihat lakunya gimana sih. Tadi firman Tuhan tentang semut, coba mau lihat tuh perilakunya, terus cari makanan ya. Kemudian jadilah bijak. Bijak itu apa sih? Ya, tahu apa yang harus diperbuat. Nah, jadi bijak anak-anak, jangan bodoh ya. Harus tahu apa sih yang harus diperbuat. Tadi jangan malas. Apa yang harus diperbuat? Belajar ya. Kemudian apa tadi? Apa yang harus diperbuat? Tadi beribadah. Kemudian apa lagi? Harus bantu orang tua. Nah itu jadi bijak anak-anak. Enggak bodoh ya. Nah harus jadi bijak. Yang mau anak-anak jadi bijak? Puji Tuhan. Yuk kita baca lagi ayat 7-nya. Ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Jadi semut itu tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ya. Tapi tidak usah diatur-atur, tidak usah dipimpin-pimpin, ya. Tetap dia bijak, mencari makan sendiri, nggak usah diatur-atur. Kamu semut, misalnya nih, semutnya ada namanya, si Tong-tong, semutnya. Tuh pergi kamu mencari makanan, nggak usah, ya nggak usah. Tetapi dia bijak, dengan bijak sendiri dia mencari makanannya ya. Anak-anak punya pemimpin. Siapa pemimpin anak-anak di rumah? Ya, orang tua, apalagi anak-anak punya orang tua pemimpin. Tapi jangan disuruh-suruh oleh mama. Tolong anak-anak, ini ya, misalnya ya Stefan tolong beliin garam ya. Misalnya ya mama langsung misalnya. Kemudian ada sapu di rumah, ini berantakan, nah langsung sapu ya, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah disuruh kamu sapu ini, nggak usah. Harus apa tadi? Bijak ya, harus bijak. Walaupun tidak disuruh-suruh, anak-anak mengerjakan sendiri ya, nggak usah diatur-atur. Nah ya, harus jadi bijak dan mengatur sendiri, nggak usah disuruh-suruh ya. Nah kemudian apalagi anak-anak di situ? Ayat 8-nya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, jadi anak-anak perhatikan. Ia menyediakan rotinya di musim panas. Roti itu apa sih? Makanan. Kalau di Indonesia kita makan apa? Anak-anak udah sarapan tadi? Makan apa? Nasi. Kalau makan nasi aja bisa nggak anak-anak? Sekarang anak-anak biasanya rada rewel. Kalau dulu oma nggak punya apa-apa, anak-anaknya masih bisa hanya dengan garam, pecin, diairin bisa makan. Kalau sekarang disediain daging ayam, rendang, kadang-kadang susah makan. Ya, jadi kita harus bersyukur apa yang dikasih Tuhan, rezeki harus disyukurin. Apa yang dikasih Tuhan, kita hanya hanya ada nasi aja sama tempe, harus disyukurin, berdoa, mengucap syukur ya. Jadi makanan itu jadi daging, jadi berkat ya. Nah, ya anak-anak, puji Tuhan. Jadi makanan kita apa tadi? Nasi misalnya, ada ikan,
ada sayuran, ada tempe, tahu, wah macem-macem ya. Jadi itu makanan yang jasmani ya. Ini tubuh kita ini tadi waktu minggu yang lalu Oma cerita apa? Tubuh kita ada berapa? Ada apa aja? Tubuh, jiwa dan roh. Jadi manusia ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh ini perlu makanan. Kalau anak-anak nggak makan bisa apa? Ayo. Bisa sakit. Kalau terus-terusan nggak makan bisa apa? Bisa mati. Ya. Nah, begitu juga dengan rohani kita. Rohani kita juga harus dikasih makan anak-anak. Nah, apa sih Oma makanan rohani kita? Yaitu firman Tuhan. Jadi manusia ini, coba anak-anak baca di dalam ini Matius pasal 4 ayat 4 coba. Apa yang dibutuhkan roh itu? Ayo. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa sih yang keluar dari mulut Allah? Yaitu firman Allah. Jadi kita membutuhkan apa? Roti, makanan untuk rohani kita, yaitu firman Tuhan. Nah, anak-anak, jadi lewat sekarang juga anak-anak dikasih apa? Firman Tuhan. Ini makanan rohani anak-anak. Jadi harus dikasih makan. Kalau enggak bisa sakit rohaninya, bisa mati. Aduh, sakit kalau mati rohani. Waduh. Ya, malas semua, malas beribadah, malas berdoa, malas baca Alkitab. Wah, paling bahaya ini mati rohani ya. Nah, jadi anak-anak harus diisi dengan firman Tuhan supaya rohani kita bertumbuh, semakin hari makin bertumbuh ya. Nah, anak-anak, terus ayatnya yang ke berapa tadi? Amsal pasal yang ke-6 ayat berapa? Ayat yang ke-8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, anak-anak, sekarang panen di mana-mana ada firman Tuhan. Kita kumpulkan seperti semut ini mengumpulkan. Coba anak-anak lihat perilaku semut juga. Coba suka bergotong royong. Coba lihat, coba ya digambar. Gotong royong mengumpulkan makanan. Nah, coba lihat, ada ini semut, wah bawa makanan apa itu? Daun ya, dibawa ke sarangnya, dikumpulkan. Apalagi yang suka gotong royong juga semut ini ya, perilakunya suka gotong royong. Mana tadi ada yang gotong royong, membawa makanan gotong royong, dibawa ke sarangnya. Enggak sendiri, ya ada temannya, ini bantu nih, ada makanan. Lalu datanglah teman-temannya, dibawa makanan itu ke sarangnya, dikumpulkan makanan itu pada waktu ada makanan, panen, banyak makanan, dikumpulkan semua, sebab nanti ada waktunya, saatnya tidak ada lagi makanan. Nah, dibawa apa ini? Tulang dibawa ke sarangnya tuh. Bayangkan anak-anak, ini perilaku semut ini ya. Baik, jadi mengumpulkan apa? Makanan di waktu panen, musim panas. Nah, kemudian apalagi suka gotong royong. Ini gotong royong ya, gotong royong semua sama-sama itu, anak-anak juga harus bergotong royong ya. Kalau di rumah jangan yang satu tidur makan, yang satunya kerja terus. Wah, jadi harus gotong royong ya. Satu keluarga gotong royong, enak kan anak-anak? Nah,
di rumah gotong royong, begitu juga di sekolah harus jadi gotong royong, mengerjakan apa-apa harus gotong royong, jangan pemalas ya. Nah, jadi berkat kita ini harus jadi berkat. Nah, buat semua orang ya, anak-anak. Jadi semut itu tadi mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya, begitu juga kita harus mengumpulkan makanan, yaitu makanan apa tadi rohani kita, yaitu firman Tuhan. Dikumpulkan makanan firman Tuhan itu ya setiap hari dibaca, dan waktu sekarang ini anak-anak sedang mengumpulkan firman Tuhan, makan firman Tuhan. Nah, makanya kalau lagi firman Tuhan jangan ribut, jangan ngobrol, jangan main-main. Ini sedang makan firman Tuhan. Seperti Daud itu suka firman Tuhan sampai mengap-mengap gitu ya. Akan firman Tuhan. Jadi anak-anak, kalau kita suka firman Tuhan, tidak malas nih ya. Prakteknya apa sih prakteknya Oma? Nah, prakteknya kita tidak lagi pemalas, tapi menjadi anak yang rajin ya. Buang itu kemalasan, jadi anak yang rajin. Yang kedua apa? Harus mengumpulkan firman Tuhan ya, roti firman Tuhan ya. Mulai sekarang anak-anak suka firman Tuhan, suka beribadah kepada Tuhan. Nah ya, ini praktek harus dipraktekkan. Setiap minggu anak-anak mendengar firman Tuhan, kemudian di rumah dibaca firman Tuhan, itu dikumpulkan. Sebab akan datang hari-hari terakhir, akan datang ya, tidak ada lagi makanan firman Tuhan. Nggak ada ini firman Tuhan lagi, nggak ada nanti. Tapi firman Tuhan sudah mendarah daging dalam hati kita ya anak-anak. Jadi tadi prakteknya buang kemalasan ya, kemudian setia beribadah kepada Tuhan, kemudian membaca firman Tuhan, berdoa, mendengar dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian nanti ada hasilnya. Hasilnya apa Oma? Nah, anak-anak kalau nggak malas, berarti anak-anak akan hidupnya berhasil. Mau anak-anak berhasil? Wah, nanti besar. Anak-anak jadi apa ya? Kalau pemalas mau bisa jadi jenderal? Enggak. Bisa jadi apa? Ada anak-anak apa sih cita-citanya? Mau jadi presiden. Wah, kalau pemalas nggak akan jadi presiden, nggak pinter ya. Nah, jadi praktek tadi udah. Jadi hasilnya apa? Nanti anak-anak jadi pintar, berhasil. Kemudian anak-anak akan Tuhan pelihara di hari-hari yang penuh dengan kesukaran ya. Tidak ada lagi firman Tuhan, anak-anak dipelihara. Firman Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Mau anak-anak semua? Ayo kita mulai sekarang praktekkan firman Tuhan, maka anak-anak akan berhasil. Puji Tuhan. Sekian ya firman Tuhan. Kita akan nyanyikan dulu semua si semut itu ya, semut dengan pelan-pelan. Jangan Bang Ipan pelan-pelan nyanyiannya. Si semut yang kecil ya. Musiknya pelan-pelan. Nanti kita akan berdoa ya. Iya, tadi sebentar dulu. Tadi firman Tuhannya tentang belajar kepada semut, diambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Kemudian ayat hafalannya Matius 4 ayat 4. Nah, anak-anak tulis ya. Ayo kita akan nyanyikan pujian si semut ya. Semua bangkit berdiri ya.
Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Sekali lagi, si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki. Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Jadi semut yang kecil Allah Bapa pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan, orang percaya. Amin anak-anak. Yuk kita akan berdoa, semua tutup mata, lipat tangan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup. Kami sudah mendengarkan firman-Mu supaya kami belajar kepada semut, supaya hidup kami anak-anak jangan menjadi anak-anak pemalas, tetapi kami rajin seperti semut yang menyediakan makanan di waktu panas, menyediakan roti waktu panas Tuhan. Oh, sebabnya anak-anak ini menjadi anak-anak yang rajin, yang bijak, supaya hidup kami menjadi anak-anak yang berhasil, diberkati Tuhan pada masa nanti juga, pada zaman kesukaran kami dipelihara oleh Tuhan, sebab kami mempunyai roti firman Tuhan yang sudah tertanam di dalam hati kami. Itu sebabnya anak-anak ini mulai sekarang setia beribadah, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, supaya kami mengumpulkan bekal di hari-hari yang penuh dengan kesukaran, di mana satu kali firman Tuhan tidak ada lagi. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami, Engkau ubahkan kehidupan kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang bijak seperti semut. Terima kasih buat firman-Mu. Begitu juga anak-anak semua, Engkau memberikan kepada mereka kesehatan, umur panjang, pemeliharaan Tuhan. Orang tua mereka berkati Tuhan di hari-hari yang penuh kesukaran ini. Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau menyediakan makanan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan buat bangsa negara kami juga Indonesia. Tuhan, tolong Tuhan supaya virus corona ini segera pulih dan tidak ada lagi di muka bumi ini, di Indonesia ini Tuhan, sehingga kembali kami bisa sekolah minggu, beribadah kembali di gereja. Itulah kerinduan kami dan doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua anak-anak ini dalam satu minggu. Tuhan berkati, Engkau pelihara kehidupan mereka, berikan kesehatan selalu dan terhindar dari virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Janji firman-Mu Tuhan, Tuhan akan memberkati roti, makanan, dan juga air minuman, dan juga penyakit dilalukan. Terima kasih, itulah janji Tuhan. Kalau kami setia beribadah kepada Engkau, itu sebabnya kami mau anak-anak ini setia berbakti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu menyertai kehidupan anak-anak-Mu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon dan pelalaskan doa ini. Haleluya, amin. Sekian anak-anak.